Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura Safira Maharani, biasa dipanggil Aura dengan NIM 25040200085. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, yaitu pada materi asas pendidikan nasional dalam konteks kurikulum pendidikan bermutu untuk semua. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih utama, di sini saya akan memberikan sedikit pengantar untuk kita lebih mengenal pendidikan nasional. Jadi, kita bisa melihat bahwa pendidikan nasional di Indonesia ini memiliki peranan yang penting terhadap kehidupan manusianya. Nah, karena melalui pendidikan ini kita itu bisa menambah pengetahuan kita, tapi bukan hanya menambah pengetahuan, kita juga bisa mengembangkan sikap kita, keterampilan kita, dan juga karakter kita. Nah, oleh karena itu, agar pendidikan di Indonesia ini bisa berjalan lebih baik dan juga bisa bermanfaat untuk semua orang, itu kita memerlukan suatu dasar atau suatu pedoman yang disebut sebagai asas pendidikan nasional. Nah, setelah dari pengantar tadi, kita sekarang masuk ke pembahasan yang utamanya atau materi utamanya, yaitu yang pertama pada materi pengertian dari asas pendidikan nasional itu sendiri. Jadi, pengertian dari asas pendidikan nasional ini merupakan sebuah prinsip atau sebuah dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan pendidikan nasional di Indonesia. Jadi, semua kegiatan baik di dalam maupun di luar sekolah itu harus berpegangan kepada asas-asas ini. Karena apa? Karena agar tujuan pendidikan nasional ini bisa tercapai dengan baik. Jadi mungkin sederhananya itu asas ini tuh sebagai sebuah arah atau sebagai sebuah pandangan di mana agar pendidikan di Indonesia ini bisa berjalan dengan adil dan juga berkualitas. Nah, di sini terdapat 3 asas di Indonesia, yaitu yang pertama ada Tutu Wuri Handayani, yang kedua ada belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas satu persatu dari ketiga asas tadi. Yang pertama yaitu ada Tutu Wuri Handayani. Nah, sebenarnya asas ini tuh menggambarkan peran seorang pendidik yang mendampingi peserta didiknya. Jadi, guru itu bukan hanya mengajar tetapi juga membimbing dan juga memberi dorongan kepada peserta didiknya. Nah, dari yang kita tahu nih, dari sekolah dasar kita sudah pernah diajari bahwa ada 3, yaitu yang pertama ada Ingarso Sang Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh atau memberi teladan. Yang kedua ada Ing Madyo Mangun Karso, yaitu di tengah memberikan semangat. Dan yang ketiga ada Tutu Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dari yang pertama dulu ada Ingarso Sang Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan atau memberikan contoh. Jadi maksudnya itu guru itu bisa menjadi contoh yang baik. Misalnya tuh dari sikap kita, dari cara berbicara kita, maupun dari perilaku kita sehari-hari. Karena umumnya itu siswa tuh biasanya meniru apa yang mereka lihat. Nah, yang kedua ada Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah memberikan semangat. Nah, di sini itu guru itu diharapkan itu bisa membangun motivasi belajar siswanya agar siswanya itu menjadi lebih semangat dalam pembelajaran dan juga lebih aktif di pembelajaran. Jadi bukan hanya menjelaskan materi saja. Yang ketiga ada Tutu Wuri Handayani. Nah, Tutu Wuri Handayani ini artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, di sini itu guru itu berperan sebagai guru itu memberi kepercayaan kepada muridnya agar bisa belajar atau bisa berkembang dengan mandiri. Nah, tapi guru itu juga harus tetap memberikan pengarahan di saat peserta didiknya itu membutuhkan atau memerlukannya. Nah, jadi dari ketiga tadi kita bisa melihat bahwa peran guru itu bukan hanya mengajar atau memberikan materi saja, tetapi ada 3, yaitu ada memberikan teladan, memberikan penyemangat, dan juga menjadi pembimbing peserta didiknya.
Nah, selanjutnya yaitu pada asas yang kedua, yaitu asas belajar sepanjang hayat. Nah, asas ini itu berarti bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi seumur hidup. Jadi walaupun seseorang itu sudah lulus, tetap bisa belajar berbagai hal seperti pengalaman dari lingkungan, dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Contohnya di zaman sekarang ini tuh banyak sekali orang-orang yang mengikuti kursus atau mengikuti pelatihan online, ataupun juga belajar mandiri dari internet, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada asas yang ketiga, yaitu asas kemandirian dalam belajar. Nah, pada asas ini itu menekankan bahwa peserta didik atau siswa itu harus lebih aktif dalam proses belajarnya. Jadi maksudnya tuh kita tuh tidak cuman menunggu materi dari guru, tetapi kita juga harus mencari-cari materi, harus memahami materi dengan sendirinya. Nah, maksudnya tuh kita tuh misal besok tuh ada mata pelajaran ini nih. Nah, malamnya itu kita harus belajar, harus mencari-cari materinya agar waktu besoknya itu kita dijelaskan oleh guru, kita tuh tahu nih, oh ini tuh tadi malam aku belajarnya begini, gini nih. Nah, misal tuh ada nih tadi malam tuh kayak nggak tahu nih ini gimana nih. Nah, pagi itu kita bisa tanyakan kepada gurunya atau kepada pendidiknya. Nah, atau juga kita bisa belajarnya tuh misal hari ini itu kita ada matkul itu tuh. Nah, pulangnya itu kita kayak, "Duh, tadi aku belajar apa ya? Tadi yang bagian ini tuh gimana ya?" Nah, kalian bisa mempelajarinya lagi. Nah, dengan itu siswa itu bisa menjadi lebih bertanggung jawab dengan proses belajarnya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita hubungkan ketiga asas tadi dengan konsep pendidikan bermutu untuk semua. Nah, pendidikan bermutu untuk semua ini kan artinya kan setiap orang itu berhak mendapat pendidikan yang berkualitas, bukan hanya sekedar sekolah bisa sekolah aja gitu. Nah, ketiga asas tadi itu memiliki peranan yang sama pentingnya. Yang pertama dari Tutwuri Handayani. Nah, Tutwuri Handayani ini membuat pembelajaran itu lebih manusiawi dan juga mendukung perkembangan pada setiap siswanya. Yang kedua tadi ada belajar sepanjang hayat. Nah, yang kedua ini bisa memberikan kesempatan kepada semua orang untuk belajar tanpa batas usia. Nah, yang ketiga tadi ada kemandirian dalam belajar. Nah, asas ini itu membuat orang-orang itu menjadi lebih mandiri dalam belajar, menjadi aktif dan menjadikan proses belajarnya itu atau kualitas belajarnya itu menjadi lebih meningkat. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan beberapa contoh penerapan dari ketiga asas tadi, yang dimana ketiga asas tadi sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu misalnya sekarang tuh banyak sekali siswa-siswa yang sudah mulai berdiskusi bersama temannya, membuat kelompok belajar bersama temannya. Lalu juga banyak sekali presentasi-presentasi yang dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa guru itu bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi pembimbing dari peserta didiknya. Yang kedua itu ada banyak sekali kursus online ataupun pelatihan online ataupun pembelajaran secara online di sekitar kita. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa belajar itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi mau kita udah lulus sekolah ataupun kita masih sekolah tuh bisa. Jadi pembelajarannya itu nggak harus di dalam sekolah, dalam gedung itu nggak harus ya. Misal kita lagi di rumah tuh tetap kita bisa melakukan pembelajaran itu karena kita melakukan kursus online seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada sekarang tuh siswa-siswa tuh seringkali mencari materi tambahan sendiri di internet. Nah, contohnya juga saya juga sering sekali mencari materi-materi tambahan saat memang dirasa tadi belum mengerti sekali pada saat pembelajaran. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya kemandirian belajar dalam diri siswa tersebut.
Walaupun penerapan dari ketiga asas tadi sudah lumayan banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari, tetapi ternyata masih ada tantangannya, yaitu karena tidak semua daerah di Indonesia ini memiliki fasilitas pendidikan yang sama, dan juga bahkan terdapat siswa-siswa yang belum memiliki akses untuk belajar mandiri seperti internet dan juga perangkatnya, karena mungkin di daerah yang cukup terpencil itu internetnya tuh masih suka hilang-hilangan begitu kan. Nah, begitupun dengan perangkatnya. Nah, tidak semua siswa-siswa itu sudah memiliki perangkat masing-masing karena keterbatasannya itu. Jadi, walaupun dari konsepnya itu sudah baik, tapi masih perlu ditingkatkan dalam penerapannya. Nah, sebagai refleksi, menurut saya pendidikan yang baik itu bukan hanya tentang nilai, tetapi bagaimana seseorang tuh bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri. Nah, ketiga asas tadi itu penting karena membantu siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga menjadi pribadi yang aktif dan juga dapat mampu untuk terus belajar. Nah, menurut saya jika semua pihak dari mulai guru, siswa, dan juga pemerintah bekerja sama, nah ini tuh konsep pendidikan ini tuh bisa menjadi lebih mudah terwujud. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ketiga asas dari pendidikan nasional ini yaitu mulai dari Tutwuri Handayani, lalu ada belajar sepanjang hayat, dan juga kemandirian dalam belajar ini memiliki peran penting yaitu dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Nah, sekian saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.